Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama percaya bahwa seluruh dunia, bukan cuma kita pagi ini yang memuji namanya, tetapi semua orang percaya memuji nama Tuhan. Bukan karena Tuhan membutuhkan suara kita, tetapi karena kita yang justru butuh memuji Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan kita melewati hari ini. Mari bersama-sama dengan seluruh dunia kita pujikan namanya NKB 5. NKB 5 bait pertama dan yang kedua, seluruh dunia hai nyanyikanlah. NKB 5 bait pertama dan kedua, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Ya Tuhan, kami percaya bahwa seluruh dunia akan menyanyikan kebaikan Tuhan, dan hari ini pun kami juga mau menunjukkannya lewat sikap dan perbuatan kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka dari 1 Raja-Raja 2, 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai yang keempat. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. 1 Raja 2 1 sampai 4 akan menjadi bacaan kita pada pagi ini. Dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti jalan ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel." Asuransi. Asuransi itu kadang-kadang menjadi pilihan kita ketika kita sudah mengalami yang namanya mungkin sakit, masuk rumah sakit, biayanya besar. Sebenarnya udah ada sih asuransi pemerintah BPJS. Tapi kalau kita yang nggak puas dengan BPJS, kita akan ngambil asuransi lagi. Dan salah satu asuransi bukan cuma soal kesehatan, ada asuransi juga yang sering dipilih sama orang, yaitu asuransi pendidikan anak. Kalau bicara soal pendidikan ya sekarang ya tambah hari tambah mahal. Betul, kalau di sekolah negeri kan gratis gitu ya, di wilayah khususnya di perwilayah gitu kan sekarang juga modelnya zona gitu. Tapi tetap aja anak itu pasti ada pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan untuk keperluan sekolahnya, sekalipun negeri gitu ya, apalagi kalau yang nggak negeri gitu. Dan sekolah itu penting sekali buat anak-anak kita supaya mereka mandiri ketika mereka nanti sudah pentas, sudah berkeluarga, mereka bisa atur sendiri kehidupannya, menjadi orang yang kecerdasan itu hal yang penting juga di satu sisi, supaya kita nggak gampang dibohongi, supaya kita bisa menjadi manusia yang utuh, nggak gampang ketipu, nggak gampang percaya pada hal-hal yang seharusnya kita nggak usah percaya. Nah, tetapi bukan berarti asuransi ini kan kadang-kadang kalau kita pakai asuransi berarti anak Tuhan nggak percaya sama pemeliharaan Tuhan gitu. Bukan kayak gitu ya. Percaya pada pemeliharaan Tuhan itu juga berarti kita diberikan hikmat bijaksana. Baik kita yang mau pakai asuransi boleh, yang enggak juga boleh gitu ya. Jadi kalau kita percaya pada pemeliharaan Tuhan, bukan apa yang kita kerjakan, tetapi apa yang kita imani. Nah,
Ini juga yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Dia juga mengimani, ya. Dia nggak ada asuransi tuh secara manusia gitu. Tapi asuransinya dia tuh adalah pegangnya janji Tuhan. Tapi janji Tuhan ada syaratnya, sama kayak asuransi kesehatan, pendidikan. Kalau kita mau ikut asuransi ada syaratnya. Ada syarat yang harus ditempuh, ada komitmen yang harus diambil. Salah satunya tadi kalau kita ingat bahwa Raja bilang, Tuhan akan menyertai keturunanku. Asalkan yang akan jadi pemimpin yang laki-laki, karena pada masa itu yang jadi raja kan laki-laki ya. Itu hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dah, cuma itu aja. Hidup sesuai ketetapan Tuhan udah diberkati. Perang akan menang. Kalau memperluas wilayah akan bisa didapat gitu ya. Negara-negara musuh akan tunduk, tapi harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Gak nyembah Baal, hidup keluarganya benar, gak sembarangan, gak berzina, gak membunuh sembarangan gitu ya. Perang tapi kalau nggak perang jangan jadi ini juga iseng gitu membunuh, nggak boleh. Harus sesuai dengan keputusannya dari Tuhan. Nah, asuransi ini yang juga menjadi pegangannya Raja Salomo, makanya dia diingetin sama ayahnya Daud gitu ya, bahwa ada hal-hal yang dia harus lakukan, bahwa semua yang dia punya itu semua datangnya dari Tuhan. Itu jadi jangan cuma lihat hartanya, oh kamu karena anak raja kamu jadi kaya, kamu punya segalanya, hidup nggak bakal susah. Ntar dulu, hidup nggak bakal susah kalau kita nurut sama Tuhan gitu. Nah, kuncinya adalah ketaatan dan kesetiaan mengikut pada Tuhan, tidak terombang-ambing, tidak tergoda, dan dari situ kita kan jadi bijaksana. Nah, makanya Raja Salomo di awal-awal pemerintahannya menjadi orang bijaksana dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, semoga kita juga bisa seperti itu. Asuransi kita adalah janji Tuhan menyertai kita. Tapi pertanyaannya, kita mau nurut enggak gitu. Tuhan sih udah pasti menyertai, tapi kembali lagi kita mau enggak nurut sama Tuhan. Kalau kitanya masih enggak mau nurut, udah tahu firmannya begini, kita lawan juga. Susah lah ikut firman Tuhan, capek. Disuruh sabar. Disuruh jangan marah. Disuruh mengampuni. Itu kan susah semua gitu. Tapi kalau itu nggak kita lakukan Bapak Ibu, berarti kita tadi tidak mau pegangan sama asuransinya Tuhan. Kalau kita udah merasa hebat, nggak perlu asuransi dari Tuhan, nggak perlu menerima janji anugerah dan berkat Tuhan, ya udah silahkan aja, nggak usah hidup seturut kehendaknya, udah biarin aja, los mau ngapain terserah. Tapi kalau kita mau disertai sama Tuhan, aduh Tuhan aku sedang ada pergumulan sakit penyakit, aku tahu aku bisa ke dokter, aku tahu udah ke dokternya juga bisa sembuh, tapi yang lebih daripada itu aku juga butuh berkat anugerah pemulihan dari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, mengasihi keluarga, nggak harus punya pengampunan, jangan ada kebencian gitu dalam hati kita ya, sehingga kita bisa hidup menerima asuransinya, penyertaan dari Tuhan. Tuhan mampukan kita, keluarga kita, pekerjaan, pelayanan kita ke depan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diingatkan melalui firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang mudah jatuh, mudah rapuh. Kami adalah orang-orang yang butuh asuransi dari Tuhan. Tetapi Tuhan cuma minta satu, kalau kami mau dapat asuransi dari Tuhan, kami harus turut dan setia kepada kehendak Tuhan. Ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Sehingga biarlah Tuhan hari ini kami juga mau ikut firman Tuhan. Nggak mau bandel. Sehingga biarlah hidup kami berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini, keluarga kami, pekerjaan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.